Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mahasiswa dari Universitas Tulungagung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prodi Administrasi Publik. Jadi kami akan menjelaskan mengenai implementasi kebijakan revitalisasi pasar yang ada di Tulungagung. Sebelum kita membahas hal itu, perkenalkan nama saya Fahim Kusmawardani. Saya Lutfi Aufal Azhari. Raur. Saya Saga Iman Bahtiar. Kiu kiu. Perkenalkan, saya Nurul Farida. Perkenalkan, saya Nurul Farida dari Universitas Tulungagung, Prodi Administrasi Publik, ingin mengajak Bapak dalam diskusi wawancara tentang pengelolaan di Pasar Ngemplak ini. Apakah Bapak berkenan? Ya, Mbak. Kalau boleh tahu, dengan Bapak siapa? Muhammad Hasan Habibie. Pertanyaan pertama, bagaimana Anda menyampaikan informasi tentang revitalisasi pasar kepada para pedagang dan pengunjung pasar? Gini, Mbak. Awal-awal dari pembangunan itu diberikan sosialisasi kepada pedagang sebelum pembangunan dilaksanakan. Apakah para pedagang semua setuju, Pak? Pada waktu itu diberikan sosialisasi, setuju semua, Pak. Dikarenakan posisi pasar ya zaman dulu itu kan kotor, becek kan seperti itu. Kalau hujan, banjir kayak gitu. Tapi kan sekarang sudah ada pembangunan ini, bisa ditinggikan lah pasarnya. Pertanyaan selanjutnya tentang sumber daya. Apakah anggaran dan sumber daya yang dialokasikan untuk proyek ini mencukupi? Ya, Mbak. Alhamdulillah kemarin pembangunan proyek di Pasar Ngemplak tercukupi semuanya, Mbak. Jadi tempat-tempat pedagang, terus listrik, saluran listrik, semuanya tercukupi. Jadi tidak ada yang kurang ya, Pak? Tidak ada. Pertanyaan selanjutnya, apa tantangan terbesar yang Anda hadapi dalam mendukung implementasi kebijakan ini? Sebenarnya kalau tantangan tidak ada, Mbak. Hanya istilahnya khawatir kalau pedagang tidak menempati tempat jualannya. Alhamdulillah pada waktu pembangunan semua pedagang sudah masuk di lapaknya sendiri. Semuanya sudah tersusun nih, Pak? Iya. Apa untuk daftar pedagang harus ada di lapak berapa ngoten? Iya, kalau pedagang semuanya kan sudah ada buku atau situ pedagang, surat izin tempat usaha, dan di situ registrasinya sudah ada. Dan jadi setiap buku itu kan sudah ada nama, terus nama los, alamat orang tersebut kan sudah ada. Jadi pembagiannya mengikuti data tersebut. Untuk pembayaran iuran itu bagaimana? Masalah tidak ada pembayaran iuran, Mbak. Penyewaan lapak? Tidak ada, gratis, man. Semua dari pemerintah? Iya. Pertanyaan selanjutnya mengenai struktur birokrasi. Apakah ada aspek birokrasi yang menurut Anda perlu diperbaiki untuk mempercepat proses revitalisasi di Pasar Ngemplak ini? Kalau untuk kan pembangunan itu kan sudah komplit, dalam artian tidak dipercepat waktunya apa tidak ada. Jadi dari pemborong itu sudah ada jangka waktunya, Pak. Jangka waktu untuk pembangunan tersebut. Jadi kalau tidak mengikuti jangka waktu, dia itu kena blacklist, dalam artian kena denda lah.
tepat waktu. harus tepat waktu. Semua struktur di sini apakah melaksanakan tugasnya dengan baik Pak dalam pembangunan revitalisasi pasar? Iya, selain pemborong-pemborong itu sudah mempunyai bidangnya sendiri-sendiri, Mbak. Jadi untuk kelistrikan, untuk membuat lapak-lapak itu sudah ada bidangnya sendiri-sendiri. Waktu untuk pembangunan revitalisasi pasar ini kalau boleh tahu berapa lama? Kurang lebih 6 bulan, Mbak. 6 bulan. Oke. Dalam waktu 24 jam. Jadi malam juga bekerja. Sekian Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih karena sudah mau bergabung dengan wawancara kami. Iya, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfi Aufal Azhari dari Universitas Tulungagung, Prodi Administrasi Publik. Ingin mengajak Bapak tentang wawancara pembangunan di pasar ini. Apakah Bapak berkenan? Berkenan. Untuk pertanyaan, maaf sebelumnya, dengan Bapak siapa? Edi Santoso. Pak Haji Santoso. Edi Santoso. Oke. Oke. Untuk pertanyaan pertama, apakah Anda menerima informasi mengenai rencana pembangunan pasar ini? Menerima Mas. Sebelum dibangun itu kan semua pedagang dikumpulkan di kantor, dibeli sosialisasi sama PD pasar. Itu Jadi- berapa, kalau sampai sekarang itu waktunya berapa Pak? Berapa bulan? Kalau enggak salah tuh sampai ya 2 pertemuan atau 3 pertemuan ya, lupa aku. 2015 ya, sekarang 2024. Lanjut pertanyaan yang kedua ya Pak. Iya. Apakah Anda merasa ada dukungan yang cukup dari pemerintah dalam bentuk bantuan teknis dan keuangan selama proses pembangunan ini? Ada Mas, diberi bantuan dulu waktu masa pembangunan, diberi relokasi tempat juga. Untuk selama proses alokasi tempat pembangunan ini, dalam proses pembangunan ini pedagang kayak jenengan ini dipindahkan tempat di Pak alokasinya? Dulu itu di Pujasera sementara. Sekarang tempat Ya, berapa lama Pak? Selama proses? selama proses pembangunan. 2 bulan ya saya. Oh, aja. bulan. 6 bulan. 6 bulan. Lama. Terus lupa ya. Lanjut untuk pertanyaan yang nomor 3 ya Pak. Iya. Bagaimana sikap Anda terhadap pembangunan pasar ini? Apakah Anda mendukung atau memiliki keraguan tertentu? Ya sebagai pedagang kita mendukung Mas, karena dulu waktu kita di pasar lama itu kan tempatnya kurang luas kan, mepet sama jalan lah. Jadi untuk pembeli itu lebih enak kalau mau parkir, lebih leluasa, lebih aman lah. Banyak ya Pak kali ini. Oh iya, mesti banyak. Dulu kan bangunannya nggak permanen kayak gini. Dulu cuma sementara. Kalau sekarang sudah enak, bersih. Parkirnya lebar, luas. Pertanyaan terakhir ya Pak niki, nomor 4. Apakah ada pihak organisasi tertentu yang menurut Anda sangat membantu atau justru menghambat dalam proses pembangunan pasar ini? Tidak ada Mas. Kalau soal pembangunan tuh dulu itu kan semua sudah diatur sama pemerintah Mas, sama PD pasar. Jadi kita nurut aja, tidak ada yang menghambat, tidak ada. Tidak ada. Mungkin itu yang dapat kami pertanyakan. Terima kasih atas waktunya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak, perkenalkan saya Fahim Kusumawardani dari Universitas Tulungagung, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Administrasi Publik. Oh iya, Kalau boleh tahu, kami sedang bersama Bapak siapa ya? Bapak Abik Misharnowo. Baik Bapak, saya akan mengajak Bapak dalam sesi wawancara. Apakah Bapak bersedia? Bersedia, apa yang mau ditanyakan? Kalau saya mampu saya jawab, kalau tidak mampu saya diem. Baik Bapak, untuk pertanyaan pertama, apakah di pasar ini ada revitalisasi seperti pembangunan ya Pak? Untuk tahun ini tidak ada, ini hanya masih wacana, nanti atas itu mau dibenahi, masih wacana. Jadi untuk tahun-tahun berikutnya kemungkinan ada pembangunan ya Pak? Kira-kira kok tahun yang 2025 kok belum ada, 24-25 belum ada. Iya. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, Iya. apakah untuk saat ini ada bantuan dari pemerintah untuk tetap memajukan pasar ini? Untuk sementara dalam pedagang pasar lagi tidak ada. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Anda merasa kondisi pasar saat ini memadai untuk mendukung aktivitas penjualan dan pembelian? Ya untuk sementara untuk penjualannya ya dikatakan lesu karena ya pengaruh dari COVID 2019 itu masih terasa sampai sekarang. Apalagi dengan adanya online itu ya Pak? Oh iya, dengan adanya penjualan online itu dirasa untuk pedagang, untuk yang bagian eceran ya banyak terpengaruh. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Anda merasa ada perbedaan dalam persaingan dengan penjual di pasar yang telah dilakukan revitalisasi seperti pembangunan gitu? Untuk selama ini tidak ada Mbak, biasa-biasa saja. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana kondisi fasilitas di pasar ini seperti kebersihan, keamanan, dan kenyamanan? Apakah ini mempengaruhi aktivitas jual beli? Untuk selama ini masalah kebersihan, keamanan, listrik, karsis semuanya berjalan lancar, tidak ada kendala. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Mas, nama saya Sage Iman Bahtiar dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Administrasi Publik, ingin mengajak Anda dalam sebuah wawancara. Apakah Anda berkenan? Ya, saya berkenan. Kali ini dengan Mas siapa? Saya dengan Mas Nanda. Ngomong-ngomong, Mas Nanda ini pernah berbelanja di Pasar Ngemplak dan Wage apa enggak Mas? Pernah saya pernah belanja di Pernah. kedua pasar tersebut. Oke Mas. Kalau gitu langsung saja ya Mas ke pertanyaan pertama. Ya, silakan. Apa Anda merasa ada perbedaan saat berbelanja di Pasar Ngemplak dan Wage? Perasaan saya tentang perbedaan antara kedua pasar tersebut, ya Mas. Perbedaannya kalau pasar Wage itu lebih modern dan pasar Ngemplak itu masih tradisional itu ya. Dan perbedaan mungkin tempat, kalau pasar Wage itu sudah lebih bersih dan pasar Ngemplak itu ya maklum aja karena bahan-bahan pangan yang dijual di sana jadi ya bisa disebut kurang bersih lah gitu. Jadi anu ya Mas ya, fasilitasnya itu di Pasar Ngemplak tuh karena terlalu besar jadi kebersihannya kurang terjaga gitu ya Mas ya. Ya, boleh disebut gitu. Bagaimana kondisi lingkungan di Pasar Ngemplak dan Wage Mas? Kondisi lingkungan kalau di pasar Wage itu banyak kios-kios yang kosong dan bisa dibilang sepi pengunjung ya. Kalau di pasar Ngemplak itu banyak yang buka kios dan sangat ramai, tapi kan kebersihan masih bisa dibilang menang pasar Wage. Oke. Apa yang membuat Anda tertarik berbelanja di Pasar Wage ini Mas? Yang membuat saya tertarik belanja di pasar Wage itu yang satu, pertama tempatnya bersih, dan untuk tawar menawar itu lebih gampang karena keramaiannya itu nggak seramai pasar Ngemplak, dan mungkin juga termasuk dalam kebutuhan yang saya butuhkan itu kalau kebutuhan pangan itu sudah dicukupi
Jadi kalau kebutuhan pangan langsung ke pasar Ngemplak aja ya Mas ya. Iya ya, kalau kebutuhan perabot kayak sandangan itu ke pasar Wage. Sebagai pembeli apa yang Anda harapkan untuk pasar ini ke depannya? Yang saya harapkan kepada pasar Ngemplak tentunya untuk kebersihannya semoga ditingkatkan dan ya, seperti kondisi yang sekarang ini semoga ada perkembangan supaya lebih membaik ya bangunannya dapat dibangun lagi restorasi lah maksudnya itu. Perbaikan tempat dan untuk pasar Wage dan untuk pasarnya sudah bagus. Tapi harapan saya ke depannya semoga bisa dapat menjadi peluang usaha untuk orang-orang yang ingin membuka usaha di pasar karena kan pasar tempatnya orang yang berkebutuhan dan berkeinginan. Cukup mungkin gitu jawaban dari saya. Semoga memuaskan dan apabila ada salahnya mohon maaf. Kalau gitu saya sebagai pewawancara di sini minta terima kasih sangat Mas ke panjenengan karena Anda sudah mau saya wawancarai.